Mereka membawanya ke sebuah bangunan besar, lalu turun ke bagian bawahnya. Di sana terdapat sebuah arena pertarungan bawah tanah. Arena melingkar ini cukup besar untuk menampung pertempuran antara manusia, prajurit mekanis buatan Code, dan bahkan senjata biologis. Di sekelilingnya ada deretan kursi penonton yang jumlahnya tidak terhitung. Di sini yang diadakan adalah pertarungan dengan format pertempuran sungguhan. Tempat ini sering dipakai buat latihan para ksatria penguat, tapi yang paling populer adalah turnamen rutin yang diadakan di area Putri Nora. Banyak warga yang tinggal di wilayah ini justru karena ingin menonton turnamen ini. Tentu saja, kalau ada yang merasa cukup kuat, mereka bisa ikut bertanding. Kalau berhasil mendapatkan hasil yang bagus, jalan buat masuk ke ksatria penguat juga bakal terbuka. Cepat atau lambat, Zaza dan teman-temannya juga bakal bertarung di arena ini. Satu-satunya cara buat mendapatkan relik di area Putri Nora adalah dengan meraih hasil bagus di turnamen. Salah satu hadiah yang bisa didapatkan dengan prestasi tinggi di turnamen ini adalah relik. Turnamen ini punya berbagai macam kategori. Kalau dilihat dari sistem evaluasi, Cry kelihatan lemah, tapi siapa tahu dia bisa menunjukkan kekuatan sebagai pengawal salah satu keluarga kerajaan. Sambil menyembunyikan harapannya, Zaza menjelaskan tentang arena ini. Cry memandang sekeliling, memperhatikan arena tempat orang-orang bertarung, melihat ke arah bangku penonton, lalu menatap para anggota ksatria penguat yang duduk di kursi kehormatan sambil menilai para petarung di arena. Setelah itu, dia menatap Zaza dan berkata, "Oke, kurang lebih aku ngerti. BTW, hadiah reliknya itu kayak gimana?" "Tergantung harinya, tapi pedang yang paling populer. Soalnya senjata yang dibuat di Code kebanyakan senjata tembak. Jadi benda yang dibawa dari luar kota juga sering dijadiin hadiah. Punya pedang relik itu bukti kalau kamu adalah petarung kelas atas." "Pedang ya? Yah, aku nggak butuh pedang atau semacamnya sih. Aku cuma butuh satu relik handphone baru aja." Di momen itu, Zaza pun kembali membalas, "Sayang banget loh, hadiahnya sih kebanyakan senjata. Atau kadang ada juga baju zirah. Hadiah-hadiah ini disediakan oleh Putri Nora. Belakangan ini, sejak banyak orang dari luar masuk ke kota, nilai benda juga mulai berubah. Tapi benda dari luar tetap sesuatu yang sangat berharga di kota ini. Orang yang bisa mengatur keluar masuknya barang cuma keluarga kerajaan dan bangsawan kelas 7. Bangsawan tinggi yang hanya bisa ditunjuk oleh raja. Buat orang-orang seperti Zaza dan teman-temannya, punya benda dari luar kota itu bisa dibilang hoki besar." Sambil Zaza dan yang lain masih memikirkan perkataan Cry, pertandingan baru pun akhirnya kini dimulai. Sekilas dia melihat ke arah arena. Kali ini yang bertanding adalah dua petarung yang sudah diprediksi bakal segera dipilih jadi manusia yang diperkuat. Jadi manusia yang diperkuat itu sebuah kehormatan langka. Pertarungan ini adalah momen langka buat ditonton. Biasanya Zaza dan teman-temannya juga bakal nonton dengan mata berbinar. Tapi setelah melihat pertarungan sengit itu sebentar, tiba-tiba Cry mengangkat wajah dan berkata, "Oke, kita lanjut ke tempat lain aja yuk." Kita nggak nunggu hasilnya?" Zaza masih penasaran siapa yang bakal menang. Apalagi kalau dilihat dari catatan pertarungan mereka sebelumnya, keduanya seimbang. Secara fisik, mereka pasti udah mencapai level buat bisa menerima teknologi penguatan. Hasil pertarungan ini bakal ditentukan oleh bakat, keberuntungan, dan seberapa banyak mereka sudah menganalisis lawan sebelumnya. Siapapun yang menang, pertarungan ini pasti bakal seru banget. Nah, di momen itulah, Cry pun akhirnya langsung berkata, "Udah sering lihat pertarungan kayak gini di luar kota. Bukan berarti aku nggak penasaran sama hasilnya, tapi aku pernah lihat pertarungan yang lebih brutal daripada itu. Jadi, menurutku mereka cuma kayak latihan doang. Oleh karena itu, daripada nonton pertandingan yang nggak penting, maka lebih baik kita jangan buang-buang waktu. Dan juga, ayo kita pergi ke tempat yang lainnya lagi." Intinya dari cerita di atas, sebenarnya hanya ada satu, yaitu Cry tidak jadi ikut bertarung di dalam turnamen bela diri bawah tanah ini, karena menurutnya hadiahnya kurang menarik. Cry tidak butuh pedang, Cry tidak butuh tembakan, dan Cry sama sekali nggak butuh senjata sama sekali. Bahkan kalaupun hadiahnya armor, sekaligus artefak pelindung terkuat di negara ini, Cry pun juga nggak butuh.
Mengingat kenyataannya, Cry cuma tertarik sama relik handphone baru. Bahkan di dalam dialognya Cry pun juga sempat berkata, andai aja hadiah dari turnamen ini adalah handphone atau relik mainan selain senjata, maka Cry pasti akan tertarik untuk dapat bertarung di dalam arena. Apalagi relik Shivering Cry sudah penuh. Jadi mau lawannya dewa sekalipun, Cry tidak akan pernah takut. Singkat cerita, setelah Cry dan para bocil ini sudah pergi dari arena pertarungan bawah tanah itu, maka di saat yang bersamaan, Cry pun langsung berkata seperti ini, tapi hanya di dalam hatinya. Dari yang aku lihat, kayaknya si Putri Nora ini emang suka banget sama pertempuran. Tempat-tempat yang ditunjukin Zaza juga kebanyakan arena latihan, tempat bertarung, lapangan tembak, dan fasilitas lain yang berhubungan sama pertempuran. Terus, warga di area Nora juga setiap hari latihan buat ningkatin kemampuan mereka. Padahal udah ada sistem kota yang memudahkan segala hal, tapi mereka tetap rajin ngelatih diri sendiri. Kenapa nggak mereka aja yang jadi hunter menggantikan aku? Sementara kami jalan keliling, hari mulai gelap. Ibu kota kekaisaran juga tetap terang di malam hari, tapi Koth bahkan lebih terang lagi. Di jalan utama area Nora, masih banyak warga yang berlalu lalang. Setelah seharian jalan terus, aku udah capek banget. Padahal nggak ngelakuin gerakan berat, cuman jalan doang, tapi tetap aja capek. Apalagi pada akhirnya, aku nggak bisa dapetin relik di area Putri Nora. Menyaksikan Cry yang sejak tadi terus bengong, maka Lulu pun kini mulai bertanya kepada Cry, "Kakak, malam ini mau nginep di mana? Kalau kakak mau, kakak boleh aja kok nginep di rumahku. Lagian kita masih punya kamar kosong. Ditambah, kamu kan udah janji bakal ceritain soal dunia luar kepada kita." Mendengar ucapan itu dari Lulu, Cry pun saat ini langsung berpikir, sekarang ini aku tinggal di gedungnya Tuan Putri. Kalau mau pulang, aku tinggal panggil Kumo buat jemput. Tapi ya udahlah, janji tetap janji. Jadi suka nggak suka, aku harus tepatin janjiku kepada mereka sebelum aku bisa pulang ke tempat tinggal dari Tuan Putri Alisa lagi. Lagian, sebagai pengawal Tuan Putri, aku nggak punya kerjaan yang terlalu penting. Sehari nggak pulang juga nggak bakal jadi masalah. Kemudian setelah berpikir seperti itu, maka Cry pun saat ini langsung membalas, "Ya udah, aku nginep di tempat kalian deh." Di momen itu, Lulu pun otomatis langsung jadi seneng. Karena ini adalah pertama kalinya ada bangsawan dari kelas 6 yang bersedia untuk bisa main sama mereka. Menyaksikan hal itu, Cry pun langsung memotong antusias dari Lulu dan juga Zaza, supaya mereka tidak menaruh harapan lebih kepada Cry. Di mana di dalam praktiknya, Cry pun langsung berkata seperti ini kepada mereka, "Lulu, Zaza, aku nggak paham sama tugas dari bangsawan di kota ini. Jadi kalau aku nggak tahu apa-apa, maka tolong harap maklum. Tapi kalau kalian tahu informasi tentang itu, maka aku dengan senang hati akan mendengarkan semua info dari kalian." Sementara aku masih bingung sendiri, Zaza tiba-tiba megang tanganku dan berkata, "Oh, pantesan aja kakak baru datang ke sini, jadi belum tahu. Di Koth ini ada beberapa hal yang cuma bisa dilakukan kalau kelas kita naik. Aku tahu kok, misalnya ngajuin permohonan buat membebaskan kriminal berat kan?" Aku langsung jawab, dan Zaza malah kelihatan bingung. Kenapa cuma itu yang kamu tahu? Soalnya bukan cuma itu doang. Bahkan buat makanan dan barang kebutuhan sehari-hari aja, cuma bangsawan yang bisa ngajuin permintaan. Kami aja nggak bisa pakai terminal virtual, makanya kami semua berusaha buat naik kasta." "Oh, gitu ya. Ternyata meskipun sistem kota ini bisa nyediain makanan dan barang lain dengan teknologi canggih, tetap aja status kasta berpengaruh besar ke akses yang bisa didapat. Yang artinya, masih banyak hal yang aku belum tahu dari negara Koth." Scene pun kini kembali berpindah. Sederhananya, setelah Cry, Lulu, dan Zaza kini sudah bisa tiba di dalam tempat tinggal dari mereka. Maka Cry yang sangat penasaran, akhirnya dia pun langsung coba otak-atik handphone yang kebetulan dulu pernah diberikan oleh Jin. Lalu tanpa pikir panjang, Cry pun langsung coba banyak fitur sekaligus. Salah satunya adalah sebuah fitur untuk dapat meminta sesuatu dari sistem kota Koth, sesuai dengan info yang baru aja dikasih sama Lulu. Namun,
karena Krai sama sekali nggak tahu harus minta apa ke sistem. Maka di momen itu, Krai pun segera bertanya kepada pasukan bocil itu, "Lulu, Zaza, kalian mau apa? Karena kalian udah ajak aku jalan-jalan, maka aku bakalan kasih kalian sesuatu pakai sistem dari relik Kotakot ini. Sekalian aku mau coba, bener nggak sih kalau bangsawan bisa minta apa aja sama sistem?" Di momen tersebut, jiwa bocil dari pasukan Lulu dan Zaza kini akhirnya langsung keluar. Mengingat pada gambar itu, mereka pun akhirnya langsung minta banyak hal sekaligus kepada Krai. Pertama, Lulu dan Zaza minta dikirimin pasukan robot mekanis supaya mereka bisa latihan bertarung, karena selama ini mereka latihan cuma pakai boneka kayu. Kedua, Lulu dan Zaza minta dikirimin suplemen penambah kekuatan. Karena mereka terlahir dari kasta rendah, maka dari kecil mereka nggak pernah dapat satupun suplemen peningkat kekuatan dari Putri Nora. Jadi karena mereka sekarang punya kesempatan, maka mereka mau Krai kirimkan itu. Tapi masalahnya, suplemen peningkatan kekuatan adalah hal yang paling rahasia dari negara ini. Mengingat dari 6 orang anak raja, cuma Putri Nora aja yang fokus dalam hal pengembangan kekuatan dari manusia. Yang artinya, minta suplemen kepada sistem kota bagi warga kelas 2 biasa. Hal itu pasti tidak akan pernah dikabulkan. Mendengar semua permintaan dari pasukan bocil kematian ini, Krai pun sekarang hanya tersenyum. Lalu tanpa menunggu lama, dia pun langsung mengakses terminal virtual yang ada di dalam handphonenya. Serta dengan beberapa kali pencet, Krai pun langsung request semua permintaan dari para bocil itu menuju kepada sistem. Nah, singkat cerita, mulai dari sinilah scene pun akhirnya kini langsung berpindah dari sudut pandang yang lain, yaitu menuju ke dalam sudut pandang dari Nora. Namun cerita dari Nora ini alurnya mundur, alias cerita ini sama seperti cerita kemarin. Bedanya sekarang dari cerita Nora aja, dimana tujuan dari cerita point of view Nora ini adalah untuk dapat menunjukkan kepada kita tentang semua kejadian aneh yang kemarin sudah terjadi saat Krai jalan-jalan sama pasukan bocil. Dan juga saat tadi Krai udah minta banyak barang sekaligus dari dalam sistem Kotakot. Oh iya, sebelum masuk ke ceritanya, maka narator pun lebih dulu menjelaskan kepada kita bahwa Nora sekarang sudah berubah. Dia saat ini udah takut sama Krai, bahkan di mata Nora Krai adalah orang gila dengan kekuatan gila juga. Kalau kalian bingung, kenapa bisa begitu? Maka ceritanya ada di video kemarin-kemarin yang jelasin salah paham brutal dari Nora. Jadi gara-gara pemikiran salah paham seperti itu, maka Nora pun sekarang sudah berniat bahwa dia akan berusaha untuk dapat menjadikan Krai sebagai pasukan dari aliansinya. Apalagi Krai sekarang memiliki hubungan dekat dengan Kaisar Petir. Jadi jika Krai mau bergabung bersamanya, maka dia pun jadi bisa memiliki kekuatan besar untuk dapat bertarung melawan faksi dari Agus. Nora mengklik lidahnya setelah menerima laporan dari pengawal yang mengawasi Krai. Ksatria yang jadi kebanggaan Nora adalah orang-orang terbaik di seluruh Kod. Sumber utama kekuatan mereka berasal dari teknologi manusia yang diperkuat, hasil penelitian Nora dengan memanfaatkan sistem kota. Tapi untuk pakai teknologi itu, dibutuhkan orang yang sehat dan punya kemampuan fisik yang tinggi. Makanya sistem di wilayah Nora dibuat sedemikian rupa, biar sebanyak mungkin warga bisa memenuhi standar minimal itu. Di wilayah Nora ada banyak hal yang dirahasiakan. Fasilitas yang bisa meningkatkan kemampuan fisik semaksimal mungkin, makanan yang dirancang khusus untuk memperkuat tubuh, sampai suplemen. Semua yang selama ini dinikmati warga di sana adalah hasil penelitian Nora. Makanya pengamanan untuk mencegah kebocoran informasi sangat ketat. Gara-gara banyak sekali fasilitas rahasia yang ada di dalam wilayah Nora ini, maka Nora hanya memberikan akses semua teknologinya hanya kepada orang-orang terpilih. Warga resmi yang terdaftar diberikan makanan khusus, sedangkan orang luar, bahkan setetes air pun tidak dikasih. Sistem distribusi makanan dikontrol penuh, dan kalau ada warga yang nekat memberi sesuatu ke orang luar, itu akan disita sebelum bisa dibawa keluar. Intinya, melihat-lihat wilayah Nora itu tidak diizinkan. Fasilitas utama yang dipakai warga langsung ditutup di pintu masuk, dan kalau perlu,
ksatria akan dikirim untuk menangkap siapapun yang dicurigai sebagai mata-mata. Atau dengan kata lain, seharusnya tidak boleh ada satupun orang asing yang dapat melihat apa isi dari wilayah kekuasaan Nora. Nah, menariknya, saat Cray Andre tiba-tiba masuk ke wilayahnya kemarin, awalnya Nora kira dia datang untuk meminta sesuatu yang tidak penting lagi. Begitu Cray bilang dia kesini untuk jalan-jalan, Nora pun malah jadi makin bingung. Sekaligus Nora malah jadi makin panik. Selama Cray jalan-jalan di kota bersama Zaza dan yang lainnya, Nora banyak mengalah. Dia bahkan nutup-nutupin error yang muncul saat Cray coba mengisi ulang reliknya di tempat charge stand. Padahal energi yang dipakai itu dari sumber daya wilayah ini. Dia juga mengizinkan Cray masuk ke arena pertarungan yang seharusnya tertutup untuk orang luar. Bahkan dia diam saja saat Zaza dan yang lain menjelaskan tentang wilayah ini ke Cray. Tapi lelaki itu sama sekali tidak sadar dengan semua kelonggaran yang diberikan Nora. Parahnya lagi, dia keluar dari arena sebelum pertandingan besar selesai. Bayangin aja, Nora udah susah payah buat kasih apapun yang Cray mau dari dalam wilayahnya. Bahkan biarin Cray jalan-jalan di area terlarang. Tapi begitu dikasih lihat, sebuah jalannya pertarungan dari dua orang ksatria terkuat milik Nora. Maka Cray pun malah memutuskan untuk bisa pergi. Bahkan Cray juga bilang kalau di luar sana, Cray pernah lihat pertarungan yang lebih brutal. Gara-gara itulah, Nora pun menjadi semakin kena mental. Hingga Nora pun menjadi semakin yakin bahwa Cray bukan orang biasa. Nah, mulai dari sini, kita jelasin secara langsung aja ya cuy. Karena kalau dijelasin pakai bantuan si Robin, isi ceritanya malah bakalan sulit buat bisa dimengerti. Yo, halo guys, videonya belum selesai ya. Jadi selanjutnya kita pakai format begini aja. Karena kalau dijelasin pakai teks itu panjang banget cuy. Ada beberapa halaman, dan kalau dibacain itu ceritanya lompat-lompat. Dari Zaza, terus pindah ke Lulu, pindah ke Cray, pindah ke Nora. Tapi biar gampang kita ambil satu sudut pandang aja, yaitu dari point of view-nya si Nora. Jadi ceritanya kurang lebih sama kayak tadi ya. Mulai dari sini, isinya semua dari sudut pandang Nora. Jadi intinya tuh si Cray udah minta 3 benda atau 3 hal ke sistem kotak kode. Yang pertama itu robot mekanis. Jadi si Cray minta robot mekanis biar si Lulu sama si Zaza dan semua bocil-bocil temannya ini bisa latihan. Terus yang kedua, si Cray minta aksesoris peningkat kekuatan. Bukan suplemen ya, beda. Yang ini, yang kedua itu aksesoris. Contohnya apa? Contohnya relik. Kayak relik cincin, relik gelang, pokoknya relik apapun yang dipasang di tubuh dan bisa meningkatkan kekuatan. Terus yang ketiga itu Cray minta suplemen. Suplemen apapun, supaya bocil-bocil ini bisa dapat perlakuan yang sama kayak para bangsawan yang lainnya. Atau kayak anak para bangsawan yang lainnya. Nah, aturannya itu nggak boleh cuy. Jadi, yang boleh minta semua itu cuma bangsawan kelas 6 dan juga kelas 7. Pokoknya cuma para ksatria doang. Ksatria level rendah, level menengah, sama level tinggi. Sedangkan buat warga biasa, warlock atau akamsi, anak kampung situ, yang mulai dari kasta 1, 2, 3, 4, 5 itu nggak boleh dapat sama sekali. Nah, menariknya cuy, si Cray itu kan nggak sadar ya, atau dia nggak tahu kalau semua permintaannya itu sebenarnya nggak boleh atau dilarang. Tapi karena dia bodoh amat, akhirnya dia tetap minta tuh. Padahal si Zaza dan juga Lulu awalnya cuma bercanda tuh. Dia minta A, B, C, tapi dia yakin gak bakal bisa dikabulin. Tapi karena si Nora ini takut banget sama Cray, pokoknya si Nora tuh takut banget ya. Semenjak video di part 5 dan juga 6, itu Nora udah berubah drastis ya. Jadi Nora gak kayak dulu lagi. Pokoknya dia takut sama Cray. Jadi dia takut bikin Cray jadi marah. Padahal Cray biasa aja cuy. Dia cuma asal-asalan doang. Dia pengen belajar pakai relik handphonenya ini. Dan kalau nggak dikabulin sebenarnya nggak apa-apa juga. Cuman Noranya aja yang overthinking. Akhirnya gara-gara itu, semua permintaan dari para bocil ini satu persatu dikabulkan. Mulai dari robot dikasih. Terus aksesoris dikasih. Dan yang ketiga suplemen nih. Suplemen pun dikasih. Nah masalahnya cuy, di dalam wilayah kekuasaan si Nora ini, suplemen itu harganya lebih mahal daripada relik, daripada robot mekanis. Jadi istilahnya itu kalau di tempat si Agus, senjata adalah harta negara dia. Tapi kalau di wilayah Nora, suplemen itu harta nomor 1 bagi si Nora ya. Karena dia kan ilmuwan, dia nyiptain obat itu. Dan obat itu cuma dia doang yang punya. Dari satu negara yang bisa bikin obat suplemen itu cuma si Nora doang. Nah, kalau obat ini dibagikan ke anak-anak, maka itu nggak jadi eksklusif lagi. Bahkan para pengawalnya pun atau para ksatria yang ada di samping Nora itu awalnya sempat ngelarang Nora. Tuan Putri, jangan kasih, pokoknya jangan kasih.
Semua pasukan Nora itu udah ngelarang. Pokoknya apapun yang diminta oleh Cray jangan dikasih lagi, karena suplemen itu berbahaya. Tapi Nora udah terlanjur takut tuh, udah terlanjur salah paham. Jadi daripada hubungan antara si Cray dan Nora makin renggang atau malah jadi musuhan, akhirnya semua permintaan dari Cray dikabulkan. Pokoknya gitu cuy. Intinya mulai dari sini nih, mulai dari titik ini sampai dengan cerita Nora selesai, itu full isinya salah paham. Jadi Cray minta A, si Nora udah panik tuh, wah, akhirnya dikasih. Cray minta B, Nora juga panik tuh, akhirnya dikasih. Bahkan sampai Cray minta C, apapun pokoknya dikasih. Terus kita masih bahas kelanjutannya ya. Jadi terlepas semua hal di atas yang tadi kita ceritain, itu ada satu hal yang bikin Nora kembali berubah pikiran. Atau mata dari Nora akhirnya terbuka. Jadi kan si Nora ini kan bangsawan ya, dia anak raja kelas 8. Nah, dulu itu Nora orangnya baik. Dia sama rakyat biasa tuh akrab. Akrab banget sama warga biasa, sama anak kecil akrab. Tapi semenjak dia terbutakan oleh kekuasaan, semenjak dia berambisi buat jadi raja atau ratu selanjutnya, maka perlahan-lahan itu jati diri Nora berubah. Awalnya dia baik, lama-lama jadi ambisius, dan akhirnya nggak peduli sama rakyatnya sendiri. Jadi, yang dipedulin sama Nora itu cuma orang-orang kuat doang, atau para kesatrianya aja. Atau calon kesatria yang udah di kasta 5. Pokoknya fokus dari Nora itu cuma kekuatan. Gimana caranya dia bisa ngalahin Agus. Itu doang. Sampai dia lupa sama rakyatnya sendiri. Nah, gara-gara 2 hari kebelakang ini, mulai dari video kemarin sampai video sekarang, si Nora ini kan ngawasin Cray terus ya. Jadi dia mantau Cray terus. Akhirnya Nora tuh ngeliat cuy, bahwa para bocil ini, para warga-warga sipil ini, ternyata mereka tuh sayang banget sama putrinya. Bahkan bocil-bocil kasta 2 nih, masih kecil banget, masih 10 tahun, dia udah punya cita-cita buat bahagiain Nora, buat jagain Nora, buat jadi pengawalnya Nora. Pokoknya, Lulu, Zaza, dan juga teman-temannya ini, mereka tuh dari kecil udah punya pikiran gimana caranya bikin putri Nora aman dan juga bahagia. Akibatnya Nora tuh hatinya kembali luluh tuh. Dari yang keras, sekeras batu, kemarin udah mulai mendingan. Nah, sekarang nih, setelah ngeliat Cray sama para bocil ini, hati Nora menjadi semakin luluh. Jadi kayak, jadi kayak jelly. Pokoknya udah lembek banget hatinya. Dia tersentuh tuh, sampai sedih sendiri dia. Dia sampai ngomong ke kita kan, wah, nggak nyangka ya gue ya. Ternyata para rakyat gue, para bocil-bocil ini sangat antusias sekali. Jadi, mulai dari sekarang, si Nora tuh udah berubah pikiran. Jadi dia nggak mikir buat sekedar cari kekuatan doang. Tapi dia mulai mikir gimana cara bikin para rakyatnya bahagia. Para warganya bahagia. Gak hanya itu cuy, bahkan Nora yang udah sadar pun juga bilang ke kita. Kalimatnya aslinya nggak gini, cuman biar gampang dia mengerti, kita rubah aja jadi gini ya. Kira-kira gimana ya gampangnya ya? Oh, kira-kira gini. Jadi si Nora itu, dia bilang percuma dia bisa jadi ratu atau jadi raja. Karena kalau dia bisa jadi ratu atau bisa jadi raja, tapi rakyatnya masih menderita, maka dia pikir itu nggak ada gunanya. Nah gitu cuy, jadi perjalanan dari Cray ini kelihatan sepele ya, kelihatan cuma jalan-jalan doang, cuma cari relik. Tapi gara-gara kita dikasih lihat tentang proses jalan-jalannya Cray sama para bocil ini, dan juga ngelihat gimana kondisi dari warga lokal di wilayah Nora, maka ada hal positif yang akhirnya bisa ngerubah hati Nora. Nah, pertanyaannya, kenapa cerita ini diceritain di novelnya? Bahkan dari kemarin tuh banyak banget yang ngomel-ngomel cuy. Itu komennya aja gue hapus-hapusin jadi hilang. Pada bilang, wah bertele-tele, kagak enak, kagak asik. Emang kayak gitu cuy, bukan gue yang bikin novel. Di novelnya emang begitu. Itu tuh udah di skip banyak banget, tapi masih ada yang bilang bertele-tele, nggak jelas, ceritanya nggak jelas gimana cuy, buset deh. Itu tuh udah dipotong, coba dah baca sendiri dah. Itu lebih keren kalau baca sendiri. Ceritanya panjang, coba deh, absen deh. Yang udah baca novelnya, kalian komen deh. Pasti kalian bilang ceritanya panjang, lebih panjang dari ini. Dan ini ceritanya udah dipotong banyak. Kalau mau perang doang, nggak ada perangnya cuy di sini. Di volume 12, ini chapter 2 ya. Ini chapter 2 itu nggak ada perangnya. Balik lagi kenapa cerita Nora penting diceritain. Penting disampaikan. Karena di akhir volume kedua, di akhir chapter kedua ini, nanti ada 2 kejadian menarik. Setelah Nora ceritanya udah selesai nih, kan ini di sini nih, video ini nih, video terakhir tentang cerita Nora. Bukan terakhir sih, ceritanya kepotong. Nah, habis video ini, selanjutnya pindah ke sudut pandang pangeran ketiga, yaitu Tony Coat. Nah, di situ nanti kalau mau lihat Cray kalah di situ tuh, bukan kalah sih, tapi ya adalah pokoknya. Nggak kalah, cuman kocak. Pokoknya nanti lawan Tony Coat, kocak. Terus setelah Tony Coat, ada kejadian di mana Cray bakal ketemu sama Nora. Ini spoiler, jadi ceritanya gue rubah ya, aslinya nggak gini. Cuman ini biar nggak spoiler aja. Pokoknya Nora ketemu sama Cray.
Nah, di sini serunya cuy. Kalau nggak diceritain nggak bakal ngerti. Nanti Cry bakal diminta buat berhadapan langsung sama Sorao. Sorao tahu kan? Sorao, ketua bandit dari Rubah Ekor 9 yang dulu pernah dihadapin sama Cry. Atau nama lainnya Skytel, nih yang gambarnya ini nih. Jadi Nora bakal request ke Cry. Oke, gua turutin semua permintaan lo. Tapi tolong hadapi atau kalahin atau jinakin Sorao. Nah, itu tuh, pentingnya itu. Yang ketiga, nanti di akhir ada proses pembebasan Putri Alisa. Ini Putri Alisa ini bisa dibebasin cuma setelah cerita Nora diceritain. Nyambung tuh. Habis Nora berubah hatinya lembut ke Tony. Habis Tony bla 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 bla, rahasia. Baru ke Nora lagi, minta si Cry ngebebasin atau ngalahin Sorao. Habis itu, baru balik lagi ke sudut pandang Raja. Nah, habis itu baru gimana caranya ngebebasin si Alisa. Kira-kira berapa ya? 2, 3, atau 4 lah, 4 episode. Karena aslinya itu novel volume 12 itu panjang banget cuy. Jadi tebelnya lebih tebel dari volume sebelumnya. Bahkan ini kayak 2 volume digabung jadi 1. Emang panjang banget. Ini sampai video ini selesai dibuat, itu baru separuhnya. Nggak nyampe separuhnya. Ada 4 chapter, ini baru chapter kedua. Chapter 1, kemarin udah chapter 2 ini, nanti chapter 3, chapter 4, terus epilog. Habis epilog baru side story, masih panjang ceritanya. Segini udah dipotong-potong dan videonya udah panjang banget cuy. Udah 20 berapa? 20 menit atau 22 menit. Ya kira-kira gitu aja ya sesi omon-omonnya atau sesi tambahnya. Ini bukan cerita asal ya, ini cerita dari novelnya yang dirangkum biar nggak bertele-tele. Jadi langsung ke intinya, langsung ke endingnya. Kira-kira begitu. Buat yang suka novel, jangan lupa nonton juga nih video yang tadi udah kita upload, yaitu video dari LOTM, Lord of the Mystery. Karena ceritanya bagus banget cuy, itu asli. Itu Donghua, tapi ceritanya gila ya. Kompleks, muter-muter. Powernya keren, MC-nya keren, terus musuhnya juga keren. Visualnya juga keren, pokoknya keren. Kalau ada waktu atau kalian suka baca novel nih, baca juga LOTM. Videonya bakalan kita upload secara berkala ya, entah 1 minggu sekali atau 2 hari sekali. Pokoknya selanjutnya kita bakal bahas LOTM sama anime-anime lain yang keluar di bulan Juli. Karena ini kan udah masuk ke bulan Juni-Juli ya, anime summer udah pada keluar. Kayak LOTM, terus nanti ada Gachiakuta itu bagus tuh. Terus ada Kaiju Number 8, KNY, Kimetsu no Yaiba, terus Dan. Banyak cuy, banyak yang mau dibahas. Cuman waktunya nggak sempat. Kalau bikin video Cry itu 1 hari, seharian tuh full. Nah, kira-kira gitu aja ya pembahasan tambahnya. Makasih banyak yang udah nonton video ini. Pokoknya selama masih ada yang nonton, mau 1000, mau 2000 orang, video Cry bakalan tetap diupload ya. Nggak tentu harinya, bisa sehari sekali, bisa 2 hari sekali, pokoknya sampai tamat. Di sini tuh semua sampai tamat. Jadi walaupun sepi, mau yang lain bahas solo leveling sampai ratusan ribu penonton, di sini tetap Cry, nggak masalah sih. Karena yang dibahas cuma yang disuka doang. Kalau nggak disuka juga agak males kalau cuma nyari cuan doang. Ya gitu aja ya. Terima kasih banyak dan salam baku hantam.